Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakir nomor pertama dengan NIM 2357. Di sini saya akan menjelaskan terkait PMK terbaru untuk pemeriksaan pajak. Untuk share screen terlebih dahulu. PMK terbaru pemeriksaan pajak, apa yang berubah dan dampaknya bagi wajib pajak. Yaitu ada 12 agenda yang tertera di PPT. Selanjutnya terkait tentang ketentuan umum pemeriksaan. PMK 15 tahun 2025 adalah regulasi terbaru yang mengatur seluruh tata cara pemeriksaan pajak. Peraturan ini memperbarui mekanisme sebelumnya agar lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan praktik administrasi perpajakan modern. Materi presentasi ini membahas seluruh aspek pemeriksaan pajak mulai dari dasar hukum, kewenangan DJP, metode pemeriksaan, hak-hak kewajiban WP, hingga standar laporan dan penyelesaian. Terkait ketentuan umum pemeriksaan, yaitu yang pertama ada definisi pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti secara objektif berdasar standar pemeriksaan guna memastikan kebenaran perhitungan pajak. Pemeriksa pajak di sini merupakan PNS DJP atau tenaga ahli yang ditunjuk, yang memiliki otoritas penuh untuk melaksanakan ketentuan KUP sesuai dengan ketentuan KUP. Pemeriksaan bukti permulaan merupakan dilakukan ketika terdapat dugaan tindak pidana pajak. Pemeriksaan ini berfokus pada penemuan bukti awal pelanggaran. Selanjutnya ada pemeriksaan ulang dilakukan apabila ditemukan data baru yang belum terungkap atau adanya keterangan tertulis WP pada pasal 15 ayat 3 KUP untuk masa pajak atau jenis pajak yang sama. Selanjutnya ada kewenangan, tujuan, tipe, dan ruang lingkup pemeriksaan. Kewenangan DJP antara lain berdasarkan pasal 29 KUP DJP berwenang yang pertama menguji kepatuhan WP, yang kedua menjalankan tujuan lain yang mendukung pelaksanaan peraturan perpajakan. Yang selanjutnya ada tujuan pemeriksaan, yaitu untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, melaksanakan ketentuan khusus terkait penagihan, pengukuhan PKP, keberatan, data norma, fasilitas pajak, pemenuhan perjanjian internasional, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup pemeriksaan yang mencakup satu atau lebih jenis pajak, satu atau lebih masa pajak, tahun pajak atau bagian tahun, lalu objek PBB. Yang selanjutnya ada jenis pajak yang dapat diperiksa, antara lain termasuk PPh, PPN, PPNBM, bea materai, PBB, pajak penjualan, pajak karbon, dan pajak lain yang berada dalam administrasi DJP. Selanjutnya ada tipe pemeriksaan, yaitu dibagi menjadi tiga, lengkap, terfokus, spesifik. Ya, lengkap merupakan menguji seluruh pos dalam suatu pemberitahuan secara mendalam, secara menyeluruh, dan terfokus yaitu hanya pos tertentu yang diuji mendalam. Nah, selanjutnya ada spesifik, pemeriksaan ringkas berbasis data yang konkret. Lalu yang selanjutnya ada kriteria pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Pemeriksaan dilakukan apabila WP mengajukan restitusi, SPT menunjukkan lebih bayar atau rugi, menerima restitusi pendahuluan, dan lain sebagainya sudah tertera pada PPT. Lalu yang selanjutnya ada kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain mencakup puluhan kondisi administratif seperti pengukuhan atau pencabutan PKP, perpindahan lokasi usaha, penagihan pajak, fasilitas perpajakan, pertukaran informasi internasional, penentuan norma, transaksi transfer pricing, pelaksanaan pasal 32A KUP, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada standar pemeriksaan yang terdiri atas tiga kategori, yaitu standar umum, pemeriksaan wajib, yaitu memiliki kompetensi teknis, menjaga integritas, bersikap independen. Yang selanjutnya ada standar pelaksanaan, pemeriksa wajib melakukan persiapan pemeriksaan menggunakan metode yang sah, melakukan pengujian berbasis bukti, melaksanakan pemeriksaan di kantor DJP atau di lokasi wajib pajak. Yang selanjutnya ada standar pelaporan. Laporan hasil pemeriksaan atau LHP disusun berdasarkan kertas kerja pemeriksa, memuat simpulan serta usulan koreksi, dan mencantumkan informasi lain yang relevan. Lalu yang selanjutnya ada jangka waktu pemeriksaan. Jangka waktu pemeriksaan yang pertama yaitu jangka waktu pengujian. Pemeriksaan lengkap maksimal 5 bulan, pemeriksaan terfokus maksimal 3 bulan, dan pemeriksaan spesifik maksimal 1 bulan. Waktu dihitung sejak tertanggal surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan hingga SPHP terbit. Lalu yang selanjutnya ada jangka waktu pembahasan akhir, yaitu maksimal 30 hari sejak SPHP disampaikan hingga LHP diterbitkan.
Nah, lalu apabila ada perpanjangan waktu, umumnya tidak diperkenankan kecuali maksimal 4 bulan untuk yang pertama itu audit grup usaha, yang kedua transfer pricing, yang ketiga transaksi kompleks. Nah, lalu yang selanjutnya ada pemeriksaan tujuan lain. Maksimum 4 bulan, tidak ada pembahasan akhir, dan tidak ada perpanjangan. Lalu yang selanjutnya terkait pelaksanaan pemeriksaan. Tahapan dalam pemeriksaan meliputi yang pertama itu penerbitan SP2, yang kedua penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan, yang ketiga pertemuan awal dan peminjaman dokumen, yang selanjutnya ada pengujian, pembahasan temuan sementara, penerbitan SPHP, pembahasan hasil akhir PAHP, pengajuan QA yaitu bila ada perbedaan pendapatan hukum, yang selanjutnya ada penyusunan LHP, dan yang terakhir penerbitan SKP. Adapun untuk peminjaman dokumen antara lain wajib pajak wajib memenuhi permintaan dalam 1 bulan. Jika tidak terpenuhi diterbitkan BA. Tidak dipenuhi, pemeriksa menentukan apakah pengujian bisa tetap dilakukan atau perlu penetapan jabatan lain. Lalu yang selanjutnya, apabila ada penyegelan dilakukan jika WP tidak memberi akses tempat ruang atau data, menolak membuka barang bergerak atau tidak bergerak. Yang selanjutnya yaitu WP tidak berada di tempat. Tuh. Terus yang selanjutnya terkait menolak atau dianggap menolak. Jika WP menolak, WP wajib membuat surat pernyataan penolakan dalam 7 hari yang memiliki konsekuensi, yaitu dilakukan penetapan secara jabatan atau diusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Lalu selanjutnya terkait pembahasan temuan sementara. Panggilan pembahasan dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktu pengujian berakhir. Wajib pajak dapat memberikan data tambahan, menghadirkan saksi atau ahli, lalu selanjutnya memberikan klarifikasi, dan hasilnya dicatat dalam berita acara pembahasan hasil temuan sementara. Lalu yang selanjutnya terkait SPHP dan pembahasan hasil akhir hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau PAHP. Yang pertama terkait penerbitan SPHP. SPHP berisi seluruh hasil pemeriksaan berikut dasar hukumnya. Lalu yang selanjutnya terkait tanggapan wajib pajak. Wajib pajak memiliki 5 hari kerja untuk menyampaikan tanggapan berupa penjelasan atau sanggahan, dilengkapi bukti pendukung, dan yang lain-lain. Terus yang selanjutnya terkait pembahasan akhir. DJP memanggil wajib pajak untuk PAHP, yaitu 3 hari sejak tanggapan diterima atau jangka waktu tanggapan berakhir. Hasil PAHP dituangkan ke dalam risalah PAHP, berita acara PAHP, ikhtisar hasil pemeriksaan. Jika wajib pajak menolak menandatangani pemeriksaan, pemeriksa wajib memberikan catatan. Nah, lalu yang selanjutnya terkait pembahasan dengan tim QE atau tim Quality Assurance. Nah, itu QE hanya membahas perbedaan dasar hukum koreksi, bukan angka atau bukti. Adapun syarat-syarat pengajuan antara lain wajib pajak harus menyatakan mengajukan QE saat PAHP. Surat QE disampaikan maksimal 3 hari kerja setelah risalah PAHP ditandatangani. Lalu yang selanjutnya ada pembentukan tim QE ditetapkan oleh Direktur Pemeriksaan atau Kepala Kanwil yang ada susunannya yaitu Ketua, Sekretaris, dan anggota. Yang selanjutnya jika WP hadir, pembahasan dilakukan bersama DJP dan WP. Risalah QE ditandatangani antara kedua pihak. Lalu yang selanjutnya ada jika WP tidak hadir, maka tetap dianggap dilaksanakan dan risalah ditandatangani oleh kedua pihak. Lalu yang selanjutnya terkait pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu LHP, memuat antara lain pelaksanaan pemeriksaan, simpulan, usulan koreksi, lampiran risalah PHP. Lalu yang selanjutnya terkait LHP sumir, yaitu jika pemeriksaan dihentikan sebelum selesai, yang sudah tertera pada PPT. Lalu yang selanjutnya ada ketentuan khusus. Jika WP tidak hadir, PAHP tetapi mengirim tanggapan, yaitu bagian yang tidak disetujui menggunakan
data sesuai tanggapan. Jika tidak hadir dan tidak memberi tanggapan, maka dianggap menyetujui hasil pemeriksaan. Lalu yang selanjutnya terkait pengungkapan ketidakbenaran SPT. WP wajib pajak dapat mengungkapkan ketidakbenaran sebelum SPHP disampaikan dengan lampiran antara lain penghitungan pajak yang kurang dibayar, SSP pelunasan pokok, SSP bunga, pasal 8 ayat 5 KUP. Sesuai yang tertera pada PT. Lalu yang selanjutnya terkait penangguhan pemeriksaan. Pemeriksaan ditangguhkan apabila terdapat yang pertama pemeriksaan bukti permulaan terbuka, yang kedua penyidikan tindak pidana pajak. Dilanjutkan jika bukti permulaan tidak terbukti, penyidikan dihentikan, putusan pengadilan memutus bebas atau lepas. Dihentikan sepenuhnya jika wajib pajak melakukan wajib pajak melakukan pengungkapan benar sesuai ketentuan, penyidikan dihentikan karena alasan hukum, yaitu nebis in idem, meninggal, dan lain-lain yang sudah tertera pada PPT. Lalu yang selanjutnya terkait pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ulang dilakukan jika ada data baru atau ada keterangan wajib pajak. Jika tidak ada perubahan pajak terutang, DJP hanya menerbitkan keputusan rugi fiskal atau yang lain. Nah, selanjutnya terkait penilaian dokumen dan ketentuan lain. Pemeriksa dapat melakukan penilaian nilai wajar menggunakan metode pasar, metode biaya, metode lain yang sah. Wajib pajak wajib menyerahkan dokumen sesuai permintaan, format dokumen pemeriksaan mengikuti ketentuan PMK. Jika pemeriksa bekerja sesuai standar dan beritikat baik, maka tidak dikenai sanksi. Mungkin sekian untuk penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.